Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan bikin video lagi. Nah, hari ini kita akan bikin video di perumahan campuran antara Jepang sama Indonesia nih guys. Nah, ini adalah klaster Morizora. Lokasinya ada di Kota Bogor, pusat ya guys, bukan di pinggiran-pinggiran. Jadi bener-bener pusat. Kalau kalian pernah ke Bogor, itu ada yang namanya Mall Jambu 2. Nah, ini posisinya dekat banget sama Mall Jambu 2 dan masuknya Bogor, bukan kabupaten. Nah, ini adalah klaster baru mereka, namanya The Morizora Residence. Nah, ini rumahnya tampaknya dia punya beberapa tipe dan ini adalah tipe paling besar guys. Dia lebar 8 dikali 15. Dan sebelahnya, ini seberang rumah contohnya, ini sudah langsung jadi si Morizora Clubhouse-nya. Jadi kalau kalian beli di sini, ini dekat banget guys sama si Clubhouse. Jadi kalau kalian mau ambil, gue rekomenin yang dekat-dekat sama Clubhouse. Karena rasanya kalau punya rumah di dekat Clubhouse itu tuh kayak kita punya swimming pool pribadi. Apalagi di sini kan di dalamnya nggak cuma swimming pool, tapi ada kayak tempat buat santai atau tempat buat bikin-bikin acara. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan si rumahnya. Dia ini karena ada beberapa tipe. Ini adalah tipe Kiji guys. Jadi bahasanya itu Jepang banget ya, ada tipe-tipenya. Ini Kiji, ukurannya 8x15 tapi yang standar. Jadi di sini ada dua, ada yang standar, ada yang hook. Habis itu ada luas tanahnya ini 120 karena 8x15. Luas bangunannya 156. Kamar tidurnya 4+1, kamar mandi 4+1, sama carportnya ada 2. Nah, ini unitnya. Dia 3 lantai guys. Jadi di lantai ketiga itu ada yang kalian lihat, di atas itu ada kayak semacam atap pelana tapi agak mengsong ke kanan. Jadi itu yang lantai 3 buat rooftop. Nah, habis itu lantai 2, habis itu baru bawah. Ini tampaknya bagus banget, modern banget, apalagi dia campur warna-warna kayu kayak gitu guys. Nah, ini kalian bisa lihat di sini dapat 2 carport, sama sudah ada kanopi. Kanopinya sudah pakai tempered glass. Terus si tiangnya juga sudah pakai besi. Habis itu dia langsung menuju ke atas guys. Apa sih menuju ke atas? Dia langsung sudah dapat si kanopinya. Habis itu sebelah kiri gua nih ada taman. Jadi tamannya ada sisa sedikit nih yang gua injak. Nah, ini sedikit taman. Habis itu sebelah kanannya ini juga masih ada taman guys. Ini nih. Nah, di sini. Ini kalau kalian mau gedein nanti juga boleh, nggak masalah. Habis itu nih si carportnya sudah pakai keramik 30-30 tapi dengan bahan yang tidak licin. Terus tampak si ininya ini menarik banget karena dia di finishingnya itu nggak polos ya, tapi kayak ada tekstur batu-batu kecil gitu. Nah, dia nyambung sama kusen warna hitam. Ini dia dari kamar bawah. Habis itu di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada pintu guys. Nah, pintu ini untuk ke arah service area. Jadi kalau kalian nanti mau punya ART, nanti bisa dari sini. Nah, si ini nanti kita lihat dari dalam ya. Habis itu token ada di sini, nanti juga ada PDM di sini. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pas kalian mau masuk ke dalam, ini dia punya welcoming area yang cukup besar ya. Jadi kalau kalian lihat di sini masih polosan. Kebetulan di sini ada si pondasi. Nah, pondasi ini kalian bisa tutup sampai ke sini untuk jadi rak sepatu, tempat penerimaan paket, agak bebas sih. Karena ini juga cukup luas. Oke. Nah, pas kalian masuk, di sini ketemu satu pintu utama yang solid banget guys. Ini benar-benar solid ya. Dan finishingnya ini juga pakai aluminium dan dia membentang ke arah atas guys. Jadi pintunya tuh benar-benar lumayan berat. Habis itu tinggi, jadi kelihatannya tuh mewah banget. Nah, setelah itu dia punya pintu itu bukan pakai engsel yang biasa. Jadi kalau kalian lihat di sini nggak ada engselnya. Nah, ini karena engselnya itu sudah dipakein dari atas. Jadi cuma ada 2 engsel, dari atas sama si bawah. Nah, habis itu kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini yang menarik nih guys. Ketika kalian masuk, di sini tuh ada kayak satu lekukan, bukan lelukan ya. Ada sedikit naik keramiknya. Ini tuh kalau kalian pernah lihat rumahnya Doraemon, Nobita. Nah, kalau di Jepang, dia itu selalu
pas masuk ini ada sedikit naik. Jadi kalau kalian masuk sebenarnya harusnya sendal nih taruh sini. Nah ini rumah-rumah Jepang biasanya kayak gini nih detail-detailnya. Ini lucu banget. Nah pas kalian masuk juga langsung kasih satu bentangan ke atas. Ini hampir mungkin sekitar 9 meter kali ya. Ini tuh tinggi banget. Yang menerangi. Jadi di atas tuh udah dikasih kayak kaca. Dia tuh nerangin si living room ini guys. Ini bagus banget. Apalagi kalian pas masuk nih taruh pajangan-pajangan, taruh kayak piala-piala. Jadi pas tamu masuk, wih, ini orang sukses banget ya. Kayak gua gitu. Ya. Nah habis itu sebelah kanan itu langsung ketemu satu kamar. Nah satu kamarnya itu depannya langsung ketemu sama kamar mandi. Nah kamar mandinya juga layoutnya juga udah oke banget. Karena dia punya layout benar-benar dipaksa untuk layout seperti ini. Nah jadi kalau rumah-rumah sekarang memang harus punya layout kayak gini ya. Karena ini layout terbaik yang pernah ada dengan memaksimalkan tempat yang nggak terlalu besar. Nah, habis itu ke dalam, ini nanti ada pintu, ini hanya kaca kosong. Nah di sini kalian bisa taruh mama, papa yang sudah agak senior, tamu, ini semua di sini. Jadi pas masuk langsung ketemu si kamarnya. Untuk kamarnya sendiri ini sekitar 3,2 sampai 3,3. Udah cukup banget. Ini juga temboknya bukan luar doang tapi dalamnya juga ini finishingnya itu kayak ada kerikil-kerikil kecil gitu guys. Jadi lebih bermotif lah. Nah, pas masuk ini kalian langsung dihadapkan sama living room yang membentang dari ujung ke ujung lebar rumah ini. Jadi rumah ini sekitar 8 meter. Jadi dari ujung sana sampai ke ujung sana. Ini full. Nah, dari depan dari carport sampai ke taman ini 15. Dan rumah ini juga sudah dilengkapi sama yang namanya smart home. Bisa nggak nih gua ngomong? Alexa, light off. Mana? Alexa, light on. Oke. Asik gila. Aduh keren banget ya. Ini adalah salah satu fasilitas yang kalian dapat di rumah ini, dan ini bisa jadi contoh buat kalian yang punya rumah yang lebih gede atau lebih kecil. Ini menarik banget. Nah habis itu ini meja makan, ini living room, itu kitchen setnya. Dan mereka semua ini ditemani sama satu halaman, dan halaman ini sudah dikasih satu kusen sliding door seperti ini, dan dia sudah pakai Waikiki AP Modena, jadi tipe tertingginya. Habis itu halaman ini nanti kalian gak mau bikin apa aja boleh. Kalau menurut gua pertahanin aja tamannya, karena taman itu bagus banget buat di dalam rumah untuk sirkulasi udara yang sangat menarik. Oke? Nah lanjut. Di sini kita bahas ini dapat kitchen island. Jadi ini udah pas banget menurut gua. Living room, dining room, kitchen island, habis itu baru si kitchen set. Dan kitchen setnya ini menarik banget ya. Dia juga punya tema agak Jepang-Jepang gitu. Ininya agak dikasih lebih gini lah. Jadi lebih ke Jepang lah. Oke. Nah di sini dia punya hordeng juga, plafonnya sudah dikasih kayak penutup hordeng ya guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Terus udah ada LED lightnya di dalam, jadi lebih rapi. Lanjut langsung, coba sekali lagi. Alexa, light off. Oke. Asik, sekali lagi. Alexa, light on. Oke. Mantap. Langsung ini yang tadi. Nah di sini tembus ke service area. Ini ada satu tangga muter ya. Ini langsung menuju ke kamar ART di lantai 3 guys. Nah di sini ada dapur kotor. Di sini kalian bisa taruh satu kulkas kecil. Nah ini yang gua bilang tadi, yang si pintu tembus ke arah carport. Ini juga pintunya berat banget sih. Memang kalau pintu rumah itu harus kokoh guys, harus berat. Jadi kelihatan tuh rumahnya tuh sangat berkualitas. Sekarang kita langsung menuju ke atas tangga. Maksudnya ke lantai 2. Nah, tangganya pun juga menarik guys. Dia udah kasih kayak satu
Jadi mulai tangganya tuh kayunya sebenarnya dari sini. Nah ini kalian juga sudah dapat nih tambahan ya. Nah ini menariknya kalau menurut gua ini tuh jadinya tuh kayak bener-bener mewah banget. Tapi di sini kalau jadi ini mending gue bikin lengkungan gini. Jadi kalau kita lewat belok gitu ya, ini kena kaki lumayan sakit. Ini juga temboknya pakai tembok yang bertekstur. Keramiknya juga warna abu-abu. Jadi udah mewah banget. Nah pas kalian naik, ini langsung ada dua bagian, ke kiri sama ke kanan. Nah ke kanan ini adalah si master bedroom guys. Nah ini dia. Master bedroomnya ini lumayan besar karena dia full juga. Karena ini si master bedroom dia melebar. Yang pada akhirnya ini lebarnya itu udah dipastikan 8 sampai ke toilet. Nah ini dia punya satu balkon. Nah ini balkonnya. Jadi kalau kalian habis tidur, bangun tidur, mau santai-santai dulu ke depan sambil lihat perbukitan guys. Jadi di sini kalian bisa lihat perbukitan. Kalau itu bukan Gunung Salak ya, itu adalah gunung gede. Habis itu kayak pohon lindung gitulah. Nah masuk ke sini, ini dapat walk-in closet. Walk-in closetnya juga udah gede banget. Kalian bisa niruin nih interior. Nanti memang rumah ini belum ada interiornya, jadi masih kosongan. Kalau kalian mau interior persis kayak rumah contoh itu bisa banget. Habis itu lanjut lagi ke WC-nya. WC-nya juga sudah gede banget dan sudah dikasih bathtub guys. Dan semua sanitary ini udah pakai Toto. Jadi bathtubnya Toto, showernya Toto. Dia juga udah ada piringan, shower, sama belum ada keran. Habis itu ini tempat buat sabun. Tempat buat sabun udah ada. Di sini juga udah dikasih kayak tempat-tempat buat taruh barang. Oke, lanjut. Aduh, ini rumah gede juga ya. Nah, habis itu ini ada satu tangga langsung menuju ke lantai 3. Di sini ada 2 kamar anak sama 1 kamar mandi. Jadi si kamar mandinya ini untuk difungsikan sama 2 kamar anak ini. Nah, kamar anak ini juga lumayan besar. Ini sekitar 3,5 kali 3,5. Ini interiornya seperti ini. Kalau buat anak kalian yang masih 2 sampai 5 tahun, ini menurut gua pasang lemari kayak gini juga udah menarik. Jadi nggak terlalu sempit. Dan dapat lemarinya ini juga lumayan besar guys. Jadi biasanya kan orang kan bikin kalau di rumah contoh ya itu yang kecil-kecil yang pada akhirnya itu nggak cukup. Nah ini bener-bener udah gede full. Terus itu ranjangnya digabungin seperti ini. Cuman ini agak turun. Nanti tidurnya bisa dinaikin. Oke. Nah ini yang satu lagi guys. Ini buat kamar anak cewek. Nah ini nih. Ini tuh lemarinya terlalu kecil. Jadi mending yang kayak tadi. Ya. Kalau ini kan memang dia fungsinya si lemarinya digantiin sama si ranjang. Ya masih oke sih. Oke gitu aja. Ini si toiletnya. Cuma toiletnya menurut gua kurang. Tapi oke juga sih. Kalau gua mandi ini masih bisa becek. Tapi ya oke lah. Udah enak banget. Kita lanjut ke lantai 3. Nah ini sebelum ke lantai 3. Jadi di sini ada satu void yang tadi kita lihat pas masuk itu ada void. Nah ini nih menuju ke void ini. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke lantai 3. Nah ini railing tangganya juga udah kayak gini ya guys. Nah pas lantai 3 ini kalian dapat satu ruangan. Ini juga udah cukup banget. Habis itu ada satu jendela dan di sini ada satu pintu untuk ke si rooftopnya guys. Nah rooftopnya nanti sebenarnya ini kosong aja. Kalian bisa taruh buat meja makan seperti ini. Kalau ini difungsikan untuk mereka bikin kayak buat tempat buat barbecue. Jadi kalian bisa taruh sini. Habis itu taruh satu meja makan. Santai-santai, menikmati waktu bersama keluarga. Habis itu bisa tanam-tanam buat bapak dan ibu yang suka tanam-tanam. Bisa fungsikan si area ini. Dan ini buat service area. Jadi sebelum tadi kita ke bawah, ini buat kamar ART, kamar mandi, sama buat tempat cuci baju. Oke, jadi sangat jelas ya rumahnya seperti apa. Buat kalian yang suka sama rumah ini, boleh langsung kontak Roy
di nomor yang Roy sudah cantumkan di video ini. Kalau kalian suka, please subscribe, karena 98% yang nonton video gua ini belum subscribe. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tinggal pencet tombol subscribe aja. Apa susahnya sih? Buat ngebantu Roy cari rumah di review. Kalian bisa lihat kan, ini 1 kali tag gua sampai ngos-ngosan. Tinggal pencet subscribe sama like terus komen. Nggak beli juga nggak apa-apa. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.